Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Muhammad Riyad Akbar Skulo, berkuliah di Telkom University, jurusan Administrasi Bisnis dengan NIM 15012100094. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis terhadap Good Corporate Governance pada PT Pegadaian. PT Pegadaian Persero yang selanjutnya disebut perseroan atau perusahaan menyadari bahwa penerapan Good Corporate Governance atau GCG secara sistematis dan konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. Penerapan GCG pada perusahaan diharapkan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas, serta mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan stakeholder lainnya. Perusahaan menyusun pedoman tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance, yang selanjutnya disebut GCG Code, dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG yang diterapkan secara konsisten sehingga semua nilai yang dimiliki oleh pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat didayagunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang saling menguntungkan. GCG Code merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara Dewan Komisaris dengan direksi serta pelaksanaan rapat umum pemegang saham, atau yang biasa kita sebut RUPS, yang dilakukan sebagai alat pertanggungjawaban masing-masing organ dari perusahaan tersebut terhadap stakeholder lainnya. Kita lanjut ke profil company dari PT Pegadaian. Ada visi dari PT Pegadaian dengan isi sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gada yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua ada misinya. Misinya yang pertama memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. Maksud dan tujuan apa sih PT Pegadaian menggunakan GCG Code? Kita berawal dari maksud. GCG Code ini disusun dengan maksud untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip GCG di PT Pegadaian Persero sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. GCG Code ini menjadi acuan bagi organ perusahaan dalam mengelola perusahaan secara sehat, beretika, serta memperhatikan pemenuhan kepentingan stakeholder secara seimbang. GCG Code ini disusun berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan, khususnya mengatur mekanisme kerja organ perusahaan yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. GCG Code ini disusun dengan metode yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan dan penyesuaian standar Good Corporate Governance (GCG) yang lebih konstruktif dan fleksibel bagi seluruh fungsi organisasi perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa terdapat aspek GCG yang perlu dan telah diberlakukan dengan peraturan undang-undang, namun terdapat aspek lain yang sebaiknya diterapkan sesuai dengan perkembangan yang ada. Dengan demikian, GCG Code ini dimaksudkan agar bersifat dinamis, sehingga dari waktu ke waktu perusahaan dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan pasar dan struktur masyarakat yang dinamis. GCG Code ini pada hakikatnya dapat berubah evolutionary in nature dan harus dibaca serta dikaji hubungannya dengan perubahan yang dapat diantisipasi dari waktu ke waktu, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dan di tingkat nasional maupun internasional. Yang berikutnya tujuan, GCG Code ini ditujukan untuk memberikan pedoman untuk mengarahkan hubungan dengan stakeholder. Selanjutnya mendorong agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindak lanjutnya dilakukan oleh organ perusahaan dengan didasarkan pada nilai moral yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan
terhadap stakeholder. Implementasi Good Corporate Governance Code. Prinsip yang pertama itu. Prinsip itu biasa yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan banyak dan termasuk perusahaan PT Pegadaian ini, yaitu tarif. Yang pertama adalah transparansi. Prinsip transparansi ini adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengembalian keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi, material, dan relevan mengenai perusahaan. Lalu yang kedua, akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility. Prinsip pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat serta prinsip-prinsip GCG. Yang keempat, kemandirian, independensi. Prinsip kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, yang sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima, yaitu kewajaran atau fairness. Prinsip kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang berikutnya, organ perusahaan yang terdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Langsung kita ke yang pertama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. Sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Lalu yang berikutnya, direksi. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tugas direktur utama adalah mengkoordinasikan kegiatan direksi atau primers inter pares. Lalu Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Itulah 3 organ penting perusahaan: RUPS, direksi, dan Dewan Komisaris. Lalu berikutnya kita lanjut ke sosialisasi dan implementasi. Sosialisasi dan implementasi. Perusahaan melakukan tahapan sosialisasi dan implementasi GCG Code secara berkesinambungan. Tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi GCG. Kegiatan sosialisasi secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali dilakukan terhadap pihak internal maupun eksternal perusahaan. Sosialisasi terhadap pihak internal dititik beratkan pada adanya pemahaman GCG dan timbulnya kesadaran dan kebutuhan untuk menerapkan GCG secara konsisten. Sosialisasi kepada pihak eksternal ditunjukkan untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja sesuai GCG yang berlaku di perusahaan. B. Pelaporan pelanggaran. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pegawai pegadaian dan stakeholder lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap GCG Code kepada satuan kerja atau tim yang ditunjuk perusahaan melalui surat, kotak pengaduan atau media lainnya yang disediakan oleh perusahaan untuk kepentingan pelaporan pelanggaran. Penyedia media tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran terhadap perusahaan Good Corporate Governance dan bukan untuk menyampaikan keluhan pribadi pelapor. Lalu yang C adalah masa berlaku, evaluasi, dan penyempurnaan. Masa berlaku. GCG Code perusahaan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan. Hal itu berarti seluruh pegawai pegadaian sejak tanggal tersebut wajib mematuhi dan menerapkan GCG Code perusahaan ini. Lalu penyempurnaan dan evaluasi. Unit pekerjaan yang membidangi GCG
melakukan evaluasi terhadap GCG Code secara berkala untuk mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian GCG Code dengan kebutuhan perusahaan serta efektivitas dari program implementasi GCG Code yang dilaksanakan. Konsisten dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG Code), PT Pegadaian kembali meraih penghargaan sebagai Indonesia Most Trusted Company pada ajang GCG Award 2022 yang digelar oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan majalah SWA. Mengusung tema membangun keteguhan perusahaan dalam kerangka GCG, ajang GCG Award berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta pada Selasa 20 Desember 2022. Baru kemarin. Keren gak? Dengan diraihnya penghargaan GCG Award 2022, Pegadaian berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas bisnis dengan memegang teguh prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan keadilan secara berkelanjutan. Penghargaan tersebut diperoleh selama 2 tahun berturut-turut. Pada GCG Award 2021 dengan skor Corporate Governance Perception Index (CGPE), perusahaan tercatat sebesar 87,71. Sementara tahun 2022, skor meningkat menjadi 87,81. Dengan perolehan skor tersebut, Pegadaian berhasil mempertahankan peringkatnya sebagai salah satu perusahaan terpercaya di Indonesia. Keren sekali ini Pegadaian. Cukup sekian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa kembali.